Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga belajar paket C PKB Nurul Huda kelas 11. Masih bersama saya Pak Iguh Erianto pada mata pelajaran geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Semoga dengan kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, kita bisa melaksanakan pembelajaran. Karena dengan kondisi pandemi seperti saat sekarang ini, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita belum bisa melaksanakan tatap muka secara langsung, hanya bisa melaksanakan tatap maya gitu ya. Begitu selanjutnya ya, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan, di mana sesuai dengan standar kompetensi menganalisis pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian kompetensi dasar mendeskripsikan pemanfaatan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak penjelasan tutor, warga belajar dapat menjelaskan pengertian lingkungan hidup dengan benar. Setelah menyimak penjelasan tutor, warga belajar dapat menyebutkan unsur-unsur lingkungan hidup dengan tepat. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis masalah, warga belajar dapat menganalisis bentuk kerusakan lingkungan dengan cermat. Yang keempat, melalui pembelajaran berbasis masalah, warga belajar dapat menemukan solusi mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan dengan tepat. Dan yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran, warga belajar dapat menunjukkan perilaku syukur, rasa cinta tanah air, peduli, dan kerjasama secara berkelanjutan. Jadi sikap-sikap karakter syukur, rasa cinta tanah air, peduli, kerjasama tidak hanya terjadi setelah pembelajaran, namun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, menu utama dalam pembelajaran hari ini nanti ada materi dari saya, kemudian ada diskusi yang melibatkan kegiatan secara berkelompok oleh kalian, kemudian yang ketiga ada penilaian. Coba sebelum kita mulai, silahkan kalian perhatikan video berikut. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergandang tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Bagaimana perasaanmu setelah menonton video Pesona Indonesia? Coba rasakan. Kita bisa melihat bagaimana kenampakan yang ada di Indonesia, kenampakan alam tentunya itu sangat luar biasa menakjubkan. Tidak hanya menarik bagi kita selaku bangsa Indonesia, namun dari negara lain, warga negara lain bisa datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana indahnya Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kalian selaku warga belajar selalu bangga terhadap bangsa Indonesia. Mengapa? Dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kondisi alam di Indonesia, baik kondisi daratan, perairan, itu sangat luar biasa, bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kita bisa memanfaatkan barang tambang, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita bisa memanfaatkan kenampakan alam yang indah itu sebagai destinasi wisata yang sangat menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, semangat rasa cinta tanah air itu harus tetap tumbuh dalam hati kalian, kemudian kalian tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah,
pembelajaran hari ini nanti kita akan mempelajari tentang lingkungan hidup. Nah, bagaimana lingkungan hidup itu kita bisa pelajari dimulai dari pengertian unsur-unsur lingkungan hidup, bentuk kerusakan lingkungan hidup, usaha pelestarian lingkungan hidup. Ya. Kemudian tujuan dan sasaran pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari 4 bagian ini. Dan untuk tujuan dan pembangunan berwawasan lingkungan, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Yang pertama tentang pengertian lingkungan hidup, dapat kalian baca sesuai dengan slide yang saya sajikan. Bahwasanya pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia, perilakunya yang mempergunakan kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Itu pengertian lingkungan hidup. Silahkan nanti kalian mencari referensi lain karena banyak sekali para ahli yang memberikan sebuah definisi tentang lingkungan hidup. Nah, unsur-unsur lingkungan hidup itu ada 4 nanti yang kita pelajari. Yang pertama lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Di mana keempat lingkungan itu menjadi sebuah ruang yang disebut dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Susunan organisme hidup di mana di antara lingkungan abiotik dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis, stabil, dan saling memberi serta menerima kehidupan. Jadi adanya interaksi antara lingkungan abiotik atau lingkungan benda mati dengan lingkungan benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah pengertian dari ekosistem, di mana dalam interaksi itu adanya hubungan timbal balik. Nah, lingkungan alam hayati ini ada tumbuhan ya, kemudian ada hewan, ada manusia. Kemudian lingkungan alam non hayati ini bisa kita lihat ada sebuah pertambangan, contohnya. Lingkungan buatan ini adalah seperti pulau buatan ya, lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia guna kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam bidang ekonomi, bidang sosial, dan seterusnya. Selanjutnya ada lingkungan sosial, di mana terjadi adanya interaksi antara manusia ya, yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti lingkungan belajar, ini termasuk lingkungan sosial juga. Lingkungan dalam kegiatan bermasyarakat, seperti kalian semua yang harus membaur dengan kehidupan di masyarakat. Kalian harus peduli terhadap keadaan-keadaan sosial, bisa bergerak ya, kemudian bisa memberikan sumbangsih perannya dalam kehidupan sosial, tentunya dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ternyata alam yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, bisa juga mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama faktor alam, itu berasal dari alam itu sendiri, kemudian disebabkan oleh faktor manusia. Nah, untuk bentuk-bentuk kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor alam ini disebabkan oleh gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, dan tanah longsor. Kemudian kerusakan lingkungan hidup oleh faktor manusia ini disebabkan karena lahan kritis, jadi lahannya itu dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan pembangunan dan seterusnya. Banjir dengan membuang sampah di sungai, kemudian kita melakukan pengundulan hutan, ini bisa menyebabkan banjir. Selain itu ada pencemaran, abrasi pantai, kemudian tanah longsor, global warming, kemudian penebangan liar. Itulah bentuk-bentuk kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, ini contoh gambar-gambarnya. Disebabkan oleh faktor alam dan disebabkan oleh faktor alam ya, gempa bumi, tsunami gitu. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Disebabkan oleh faktor alam juga, ini ada gunung meletus ya. Ini ada tanah longsor, ini ada pencemaran, ini
pembuangan sampah, kemudian ini ada pestisida. Saya lanjutkan. Ini masih gambar-gambar terkait dengan penyebab kerusakan lingkungan hidup gitu. Hidup, ini ada pencemaran air, ini adalah eksploitasi lingkungan untuk mencari pertambangan, ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, ini akibat pencemaran Teluk Buyat oleh merkuri dan timbal. Ini akibatnya ada sosok bayi yang mengalami sebuah kelainan gitu ya. Nah, ini juga. Nah, ini contohnya lahan kritis. Sebenarnya ini merupakan lahan persawahan yang bisa menghasilkan padi, bisa menjaga ekosistem, namun dibangunlah menjadi sebuah jalan raya atau jalan tol sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan yang berakibat pada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, coba nanti diskusikan dengan cara menganalisis permasalahan lingkungan yang ada pada gambar. Nanti gambar-gambarnya akan saya kirim melalui WA group, kemudian secara berkelompok nanti silahkan menjelaskan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ada masalah pada gambar, kemudian kalian secara berkelompok menjelaskan solusinya. Misalkan permasalahan tadi lahan kritis, lahan persawahan dirubah menjadi jalan raya, pembangunan jalan raya atau perumahan. Nah, itu dampaknya apa? Bagaimana solusinya? Silahkan kalian berpikir secara berkelompok, bekerja sama sehingga menemukan solusi yang tepat gitu. Kalian bisa mencari referensi lain dari materi di buku atau dari internet bagaimana mengatasi solusi permasalahan lingkungan. Silahkan nanti bekerja sama secara berkelompok. Dengan bekerja sama, sesuatu hal yang sulit akan mudah dipecahkan, sesuatu hal yang berat akan ringan untuk dikerjakan. Begitu dengan bekerja sama, kehidupan di lingkungan masyarakat, nantinya kalian berperan dalam kehidupan bermasyarakat itu akan memberikan sebuah peran nyata yang memberikan kehidupan yang lebih harmonis, menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Itulah penjelasan materi dan tugas dari saya untuk pembelajaran geografi terkait dengan lingkungan hidup untuk kelas 11. Jika ada pertanyaan atau kurang penjelasan dari saya, silahkan nanti kalian bisa WA ke saya sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait materi ini. Mohon untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dari saya dan senantiasa terus menjaga kesehatan sehingga kita senantiasa terbebas dari penyakit virus COVID-19 gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertatap muka pada pertemuan berikutnya. Kalaupun tidak, saya tetap melayani pembelajaran melalui tatap maya seperti ini. Sekali lagi, jaga terus kesehatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.